Jembatan menghilang di sungai, sebuah portal misterius menuju yang tak dikenal yang mengambil mereka yang hilang. Di tengah sebuah desa yang tenang, yang telah lama terhindar dari dunia yang sibuk di luar, Sungai Vardar mengalir melalui tanah seperti mimpi yang terlupakan. Di atas sungai ini berdiri sebuah jembatan, tua dan berkarat, batu-batunya retak dan dipenuhi lumut, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Selama bertahun-tahun, jembatan ini telah menjadi penghubung antara dua komunitas kecil, menjadi penyambung hidup bagi para pedagang dan pelancong yang telah belajar mempercayai struktur yang rapuh ini. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Tanda-tanda pertama sangat halus, hal-hal kecil yang mudah terabaikan. Jembatan itu terkadang tampak berkilau pada jam-jam tertentu dalam sehari. Hampir tak terlihat, seperti ilusi cahaya. Di lain waktu, kabut datang begitu tebal hingga menelan jembatan itu sepenuhnya, menyembunyikannya dari pandangan seolah-olah jembatan itu tidak pernah ada. Orang-orang berbicara tentangnya dalam percakapan pelan di pasar atau di kedai, menggelengkan kepala dan tertawa gugup. Cuma cuaca, kata mereka. Tidak lebih, namun, jauh di dalam hati. Ada sesuatu yang tidak terasa benar. Udara di sekitar jembatan terasa salah, berat, diam. Kemudian datanglah hilangnya orang-orang. Semua dimulai dengan seorang pedagang bernama Luka. Seorang pria yang dikenal dengan jubah merah cerahnya dan gemerincing koin yang selalu menemaninya. Suatu pagi yang sejuk, saat dia hendak menuju pasar di seberang sungai. Beberapa penduduk desa melihatnya menyeberangi jembatan, langkahnya mantap melawan kabut yang mulai naik. Namun, saat kabut semakin tebal, begitu pula dengan kesunyian, hingga dalam sekejap. Luka menghilang, tak ada teriakan minta tolong, tak ada langkah kaki yang panik, hanya kehampaan. Ketika kabut itu mulai menghilang dan matahari akhirnya menembus, jembatan itu tetap ada, tak berubah. Tak tergoyahkan, namun, Luka tak ditemukan. Gerobaknya, karung-karung gandumnya, dan jubah merah kesayangannya, semuanya tertinggal, terabaikan di tengah jembatan. Sekelompok pencari kemudian menyusuri tepi sungai, memanggil namanya, namun tak menemukan apa-apa. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada petunjuk kemana dia pergi. Satu-satunya yang mereka temukan adalah aroma samar dari kayu yang terbakar, yang mengambang seperti asap dari api yang tak terlihat. Dan yang paling aneh, sebuah jejak kaki tunggal, tercetak di tanah di tepi sungai, hanya satu, yang tak mengarah kemanapun. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang mulai menyadari kejadian aneh ini. Seorang wanita muda bernama Eleni, yang bekerja sebagai penjahit di desa, menghilang suatu malam saat menyeberangi jembatan dalam perjalanan pulang. Saudaranya, yang mengikuti di belakangnya, mendengar suaranya lembut, seperti bisikan angin, memanggil namanya. Namun, saat ia berlari ke jembatan, Eleni sudah tidak ada. Keluarga Eleni, yang putus asa untuk menemukannya, mencari di seluruh area sekitar selama berhari-hari. Mereka menyusuri hutan dan daerah berbatu, bahkan menyelam ke dalam air sungai Vardar yang keruh, namun tak ada jejaknya. Tak ada tanda bahwa dia pernah ada di sana. Hanya ada aroma samar dari asap dan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah sesuatu telah menariknya pergi. Penduduk desa pun mulai ketakutan. Dan cerita-cerita ini semakin gelap. Beberapa orang mengklaim bahwa jembatan itu memiliki kehidupan sendiri. Udara di sekitarnya katanya akan berdengung, seperti getaran lonceng yang dipukul dari kejauhan. Yang lain berbisik tentang kutukan kuno, sebuah hukuman untuk dosa-dosa yang telah lama dilupakan orang. Jembatan itu, menurut mereka, dibangun di atas sebuah sungai yang pernah membawa jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang kini tidak memiliki tempat untuk pergi. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil mereka yang berani menyeberangi jalan mereka. Di malam hari, ketika kabut kembali datang, penduduk desa menjauh dari jembatan. Bahkan mereka yang dulu biasa melintasinya tanpa berpikir dua kali mulai menghindarinya. Hati mereka berdegup kencang memikirkan apa yang tersembunyi dalam kabut itu. Dikatakan bahwa ketika jembatan menghilang, waktu itu sendiri seolah-olah terlipat. Orang-orang yang telah melintasinya akan kembali, berjam-jam kemudian, seolah-olah mereka telah melangkah melewati sebuah keabadian. Dan kemudian ada yang lain, mereka yang menghilang dan tak pernah kembali. Ada kisah tentang Pavle, seorang petani muda yang dikenal karena rasa ingin tahunya. Dia sering mengembara di hutan dan tepi sungai mencari tanah baru untuk digarap. Suatu malam yang tak terlupakan, saat matahari terbenam,
Pavle memutuskan untuk menyeberangi jembatan sendirian. Teman-temannya mencoba menghentikannya, tetapi dia tertawa, menyikapi peringatan mereka sebagai tahayul. Aku akan kembali sebelum malam, katanya dengan percaya diri. Dia tak pernah kembali. Keesokan paginya, penduduk desa mencari-cari dirinya, memanggil namanya, berjalan menyusuri tepi sungai, berharap menemukan tanda-tanda keberadaannya. Ketika mereka sampai di jembatan, kabut sudah mulai menggulung, tebal dan berat, seolah-olah menunggu mereka. Dan di sana, di atas jembatan, tergeletak sebuah benda, topi Pavle. Terkoyak di tepinya, basah kuyup oleh air sungai, namun tak ada tanda tubuhnya, tak ada jejak kaki, tak ada gerakan, tak ada jejak kemana dia pergi. Namun, bukan hanya Pavle yang hilang malam itu. Seolah-olah jembatan itu telah mengambil sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Di tahun-tahun berikutnya, cerita-cerita terus berlanjut. Jembatan menghilang di Sungai Vardar menjadi sebuah legenda, tempat yang sangat ditakuti namun tak bisa dilupakan. Ada desas-desus tentang para pelancong yang datang untuk melihat jembatan itu sendiri, berharap menyaksikan keanehan jembatan yang menghilang. Kebanyakan kembali menceritakan kisah tentang bagaimana kabut menelan jembatan sepenuhnya, bagaimana mereka melihat struktur itu berkedip seperti fata morgana sebelum menghilang sepenuhnya. Namun, tak ada yang bisa menjelaskannya. Adapun bagi penduduk desa, mereka mulai terbiasa dengan perilaku aneh jembatan itu. Hidup dengan pengetahuan bahwa ada beberapa tempat di dunia ini di mana garis antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Tak ada yang benar-benar memahami rahasia jembatan menghilang di Sungai Vardar. Apakah itu tempat jiwa-jiwa yang hilang? Sebuah celah waktu? Sebuah kutukan dari sungai yang menuntut bayarannya? Kebenarannya sama sulit dipahami seperti jembatan itu sendiri, dan demikianlah ia tetap tak terlihat oleh kebanyakan orang, ditakuti oleh semua. Menjadi pengingat bahwa beberapa misteri sebaiknya tetap tak tersentuh. Dan masih, ketika kabut naik dan matahari senja terbenam di balik bukit. Anda mungkin mendengarnya, bisikan paling samar di angin. Jembatan itu memanggil, dan bagi mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Mungkin ia akan mengambil lebih banyak jiwa, jika mereka berani menyeberangi.